Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad. Rupanya jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa. Ini asa 3 in 1. Tetapkan fatwa tentang aliran menyimpang Mansuri Rahman. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud aliran menyimpang adalah beberapa materi pengajian Mansuri Rahman di Banjarmasin dan negara Kalimantan Selatan yang dinilai bertentangan dengan aspek akidah, tasawuf, ilmu tafsir dan ilmu hadis menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah serta perspektif sosial budaya. 2. Penyimpangan atau kesesatan beberapa materi pengajian Mansuri Rahman didasarkan atas kriteria penilaian aliran sesat menurut hasil rapat kerja nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2007. Kedua, ketentuan umum. Materi-materi pengajian Mansuri Rahman yang sudah diteliti Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Provinsi Kalimantan Selatan dalam laporan asesmen tahun 2024 setidaknya mengandung 2 dari 10 kriteria aliran sesat versi Rakernas MUI tahun 2007, yaitu A. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i dalam kurung Al-Quran dan hadis. B. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. 2. Materi pengajian sesat yang dimaksud meliputi A. Berkeyakinan bahwa Allah adalah hamba dan sebaliknya hamba adalah Allah. Allah adanya pada hamba dan hamba adanya pada Allah. B. Berkeyakinan bahwa Muhammad adalah manifestasi dari Tuhan, maujud menjadi diri dalam kurung hamba, diri adalah wujud Tuhan. C. Berkeyakinan bahwa insan dalam kurung Adam dan alam semesta merupakan wujud Muhammad adalah perwujudan nur Allah. D. Berkeyakinan bahwa sebenarnya makhluk tidak ada, yang ada adalah zat Allah. E. Berkeyakinan bahwa wujud Allah itu nampak tidak tersembunyi dalam kurung sir. F. Berkeyakinan qalbu, hati dan ruh adalah satu wujud. Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa nur, nur menjadi sekalian ruh, ruh pada sekalian diri yang merupakan kenyataan Tuhan. G. Berkeyakinan bahwa Tuhan dan makhluk adalah esa dalam kurung satu kesatuan. B. Hakikat ketuhanan adalah diri yang batin dan hakikat diri yang zahir adalah rupa Muhammad, ruh jasad sempurna bernama insan. I. Allah itu badanku, Rasul rasaku, dan Muhammad cahayaku. Kita adalah tubuh Tuhan. Allah berbentuk diri kita. Rasa adalah ruh, ruh tidak lain adalah Nur Muhammad adalah Nur Tuhan juga. Diri dan alam semesta adalah wujud Nur Muhammad, dimensi yang zahir adalah Muhammad, dan yang batin adalah Allah, semuanya pada diri kita. C. Nur merupakan rahasia Tuhan, dan Nur adalah diri Tuhan. Nur tercipta dari zat Tuhan, dan Nur tercipta alam semesta, hamba kenyataan Tuhan. K. Sebelum menyebut Tuhan, sebelum memuji Tuhan, sebelum menyembah Tuhan, kenali dulu. Berzikir la ilaha illallah, banyak berdusta dalam kurung berbohong karena tidak kenal. L. Begitu Tuhan menyatakan dirinya bersama Nur, maka Tuhan bernama Allah. Allah adalah Nur, karena Nur menjadi alam. Ketika Nur menjadi alam, maka sempurna bernama Muhammad. Alam semesta adalah wujud Muhammad. M. Allah hanya sekedar nama, wujudnya Muhammad, rupanya insan. Muhammad sebenarnya wujud Allah. Inilah hakikat Esa. N. Nur Muhammad dan Nur Tuhan Esa. Nur Muhammad adalah ruh pada diri manusia dan alam semesta. O. Makhluk hanyalah kata-kata. Maha suci Tuhan menjadi sesuatu. Dalam kurung makhluk tidak ada wujud yang lain. T. Allah adalah Nur Muhammad dan Rasulullah adalah Nur Muhammad juga. Ini adalah rahasia zat Allah. Q. Yang awal adalah Nur Muhammad, yang akhir adalah Nur Muhammad, yang zahir adalah Nur Muhammad, dan yang batin adalah Nur Muhammad. R. Nur Muhammad bersifat qadim azali. S. Ruh tidak diciptakan, tidak mati dan bukan kembali. T. Nur Muhammad dijadikan dari zat Allah. U. Rahasia zat Allah pada nafas. Inilah sebenarnya Allah Ta'ala. 3. Apabila seorang muslim meyakini materi-materi pengajian di atas, maka ia wajib segera bertobat dengan kembali kepada pemahaman yang benar serta melafalkan 2 kalimat syahadat. Ketiga, rekomendasi. 1. MUI Kota Banjarmasin dan MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan membantu MUI Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan pendekatan dan edukasi kepada Mansuri Rahman dan Nafiah dengan memberikan pembinaan dan tausiah
guna memberikan kesadaran kepada yang bersangkutan agar kembali ke jalan yang lurus dalam kurung merujuk ilal haq. 2. Para alim ulama, tokoh agama dan ormas Islam, khususnya yang tergabung dalam kepengurusan MUI provinsi dan kabupaten kota, agar ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan fatwa ini kepada kaum muslimin melalui khutbah-khutbah, ceramah-ceramah dan kajian-kajian agama, terutama di kantong-kantong dalam kurung daerah penyebaran aliran menyimpang tersebut. 3. Pengawas aliran kepercayaan masyarakat, Kejaksaan Negeri, Kementerian Agama, dan stakeholder terkait diharapkan dapat mendukung fatwa dan kebijakan Majelis Ulama Indonesia baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. 4. Ketentuan penutup. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 2. Agar setiap muslim, khususnya yang berdomisili di Kota Banjarmasin dan Hulu Sungai Selatan dan seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan, serta semua pihak yang memerlukan dapat mengetahui fatwa ini, dihimbau kepada masyarakat untuk menyebarluaskan, ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah, 1 Oktober 2024 Masehi, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Komisi Fatwa, Ketua Profesor Dr. Haji Fathur Rahman Azhari MAI, Sekretaris Dr. Fathur Rahman Ghazali LCMH, mengetahui Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Umum Kiai Haji Husin Nafarin LCMA, Ketua Bidang Fatwa Kiai Haji Abdul Somad Sulaiman LC. Pembacaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan nomor 1 tahun 2024 yang dibacakan oleh Ustaz Salih dan Ustaz Astiani. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan nomor 1 tahun 2024 tentang aliran penyimpangan Samsuri Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan telah menimbang 1. Fenomena keresahan yang timbul di tengah masyarakat, khususnya kalangan alim ulama terkait aliran penyimpangan Samsuri Rahman di Banjarmasin dan di Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan keresahan tersebut kian mencuat di akhir tahun 2023. 2. Rapat yang dihadiri oleh Ketua Bidang, Ketua Komisi, dan anggota Komisi Fatwa, Ketua Bidang, Ketua Komisi, dan anggota Komisi Penelitian dan Pengkajian Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan beserta Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan MUI Kota Banjarmasin tanggal 5 Februari 2024 tentang koordinasi hasil rapor pakem. 3. Sebelumnya, pada tanggal 16 Desember 2023, MUI Kota Banjarmasin telah mengeluarkan fatwa tentang ajaran Nur Muhammad Qadim atas desakan masyarakat Banjarmasin. 4. Laporan asesmen materi pengajian aliran menyimpang Samsuri Rahman di Banjarmasin dan di Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan oleh tim peneliti Komisi Pengkajian dan Penelitian tahun 2024. Objek penelitian difokuskan pada materi-materi pengajian Samsuri Rahman dan nafiah pengikut utama Samsuri Rahman di Nagara yang terindikasi sesat melalui konten-konten pengajian yang tersebar di media sosial, koleksi pribadi, dan rekaman amatir, serta wawancara dengan para informan, terutama yang pernah berguru kepada yang bersangkutan. 5. Fokus Group Discussion FGD tentang aliran penyimpangan Samsuri Rahman di Kota Banjarmasin dan Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 23
Juni 2024 dengan menghadirkan para narasumber yang dinilai memiliki informasi atau wawasan dari objek yang diteliti guna menggali informasi dan pendapat penilaian untuk dijadikan bahan analisis terhadap penelitian. 6. Rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 3 Agustus 2024. 7. Instruksi penetapan fatwa oleh Ketua Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Selatan nomor 1 INS DPP P MUI KS KSM 8 2024 tanggal 14 Agustus 2024. 8. Bahsul Masail MUI Provinsi Kalimantan Selatan bersama MUI Kabupaten Kota Kalimantan Selatan tanggal 15 September 2024 di Kota Baru. Mengingat 1. Tinjauan ilmu kalam atau akidah dan tasawuf sunni. A. Menyamakan makhluk dengan khaliq. Pelakunya menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah telah berbuat kufur dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW, menyalahi fitrah dan syariat. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk dan tidak ada yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna, nama-nama yang indah, Asmaul Husna, kemuliaan dan keagungan, serta terbebas dari aib dan kekurangan. Sementara manusia tidaklah demikian. Barang siapa yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya, hamba adalah Allah itu sendiri dan Allah adalah hamba itu sendiri, maka ia telah kafir. Karena itulah mengapa Allah mengkafirkan Nasara yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dalam tubuh Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72 sebagai berikut. Qad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masiih ibnu Maryam wa qala al-masiih ya bani Israil a'budu Allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Yang artinya, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhan dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempat ia neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu sendiri seorang pun penolong. B. Keyakinan Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan dan juga insan manusia. Tidak jauh berbeda dengan keyakinan kaum Nasara terhadap Nabi Isa alaihissalam yang mengatakan bahwa beliau adalah Tuhan dan sekaligus insan. Allah Subhanahu wa taala mencap kafir terhadap mereka yang mengatakannya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 17 dan surah Al-Maidah ayat 72 yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Isa Al-Masih. C. Demikian pula pernyataan tentang kesamaan sekaligus perbedaan antara Ruh dan Nur, yang dalam hal ini Nur adalah Allah dan Ruh adalah bagian dari Nur. Ruh bukan Tuhan tetapi penampakan dari Tuhan. Pernyataan tersebut diklaim sebagai tafsir kalimat Ar-Ruh min amri Rabbi dari surah Al-Isra ayat 85 sebagai berikut. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri Rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Yang artinya, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang ruh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Kedua, tinjauan ilmu tafsir. Kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang mufassir dalam menafsirkan Al-Quran seperti yang dikemukakan oleh As-Suyuti dalam Al-Itqan di Ulumul Quran juz 4 halaman 200 dan 201, Al-Hay'ah Al-Misriyah Al-Amma lil Kitab Kairo 1384 Hijriah. B. Motivasi dalam penyimpangan penafsiran seperti yang dikemukakan oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam ta'rif ad-darisina di manhajul mufassirin halaman 495 dan 497 dan Qalam Damaskus 1429 Hijriah. C. Pernyataan penyimpangan dalam penafsiran Al-Quran seperti yang dikemukakan oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam ta'rif ad-darisina di manhajul mufassirin halaman 497 sampai 500 Darul Qalam Damaskus 1429 Hijriah. D. Di tanah air pernah terjadi penyimpangan dalam penafsiran surah Al-Ikhlas ayat pertama yang menimbulkan keyakinan bahwa Muhammad SAW itu adalah Allah.
Atas penyimpangan tersebut, MUI Pusat mengeluarkan fatwa nomor 72 tahun 2023. 3. Tinjauan ilmu hadis. Hadis tentang orang yang mengenali dirinya, ia mengenal Tuhannya. Hadis ini sangat populer khususnya di kalangan orang-orang tasawuf. Hadis yang dimaksud adalah ungkapan sebagai berikut: Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Yang artinya, siapa yang mengenali dirinya, ia mengenali Tuhannya. Menurut Abu Muhaffar bin As-Sam'ani, ungkapan di atas tidak dikenal sebagai hadis marfu' bersumber dari Nabi Muhammad SAW, melainkan bersumber dari Yahya ibn Mu'adz Ar-Razi. Karenanya Imam An-Nawawi menegaskan bahwa hadis itu laisa bisabit, tidak terbukti adanya. Syekh Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa hadis itu maudhu' atau palsu. Ismail bin Muhammad Al-Ajluni Kashful Khafa wa Muzil Bas juz 2 halaman 262 Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut 1408 Hijriah. B. Hadis tanpa Nabi Muhammad dunia tidak tercipta. Laula kaya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena kamu hai Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan dunia ini. Dalam disiplin ilmu hadis, hadis seperti di atas tersebut hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Berbeda dengan Al-Quran yang memiliki nilai mukjizat, hadis qudsi tidak memiliki nilai mukjizat. Dalam hal otentisitas, hadis qudsi sama seperti hadis nabawi dan yang sahih. Ada yang sahih, hasan, dhaif, bahkan ada juga yang maudhu'. Sementara Al-Quran semuanya sahih lagi mutawatir. Terhadap hadis di atas, meski Syekh Ismail Al-Ajluni membenarkan maknanya, namun beliau tetap menyebutnya bukan hadis, sambil mengutipkan pendapat As-Sabani bahwa hadis itu maudhu'. Rujukan Ismail ibn Muhammad Al-Ajluni Kashful Khafa wa Muzil Bas juz 2 halaman 164 Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut 1408 Hijriah. C. Tentang metode kasyf atau kasyaf. Para ahli hadis sejak masa Nabi SAW sampai masa kini tidak ada yang menggunakan metode kasyaf untuk membuktikan otentisitas atau kesahihan hadis. Apabila metode kasyaf ini dibenarkan, maka semua orang dapat mengklaim dirinya memiliki metode ini. Dan pada gilirannya hadis-hadis palsu dapat berubah menjadi hadis sahih. Apabila benar metode kasyaf ini dipakai oleh sejumlah orang-orang sufi dalam membuktikan otentisitas hadis, maka ini adalah salah satu perbedaan antara kaum sufi dengan para ahli hadis dalam masalah tersebut. D. Hadis-hadis yang menunjukkan qidamnya Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya antara lain. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah innahu witrun yuhibbu witra man hafizaha dakhala jannah wa hiya Allahul Wahid ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam al-qadimul watru al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Sesungguhnya Dia ganjil dan menyukai bilangan ganjil. Siapa yang menghafalnya niscaya masuk surga. Nama-nama itu ialah Allah Al-Wahid yang Maha Esa, sampai sabdanya Al-Qadim yang Maha Dahulu, Al-Witr yang Maha Ganjil, Al-Ahad yang Maha Esa, As-Samad yang Maha dibutuhkan, yang tidak beranak dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Kedudukan Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 3861 juz 2 halaman 1269 dan Dar Al-Ihya Kutub Al-Arabiyah Kairo tanpa tahun. Wa an Abdillah bin Amr bin As an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaithanir rajim. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau apabila masuk masjid mengucapkan, yang artinya, aku berlindung dengan Allah yang Maha Agung dan Zatnya yang Maha Mulia serta kekuasaannya yang batin dari syaitan yang tertutup. Riwayat hadis Abu Daud, Sunan Abi Dawud, hadis 466 juz 1 halaman 399 dan Risalah Al-Ilmiyah Beirut 1430 Hijriah. An Abi Sa'id bin Umar wa an Umar radhiyallahu anhum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nas yas'aluna 'an kulli shay'in hatta yaqulu
هذا الله كان قبل كل شيء فماذا كان قبل الله فإن قالوا لكم ذلك فقولوا هو الأول قبل كل شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فوق كل شيء وهو الباطن دون كل شيء. Dari Abu Sa'id dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang selalu bertanya tentang setiap sesuatu hingga mereka berkata, ini Allah ada sebelum tiap-tiap sesuatu. Maka apakah yang ada sebelum Allah? Jika mereka mengatakan yang demikian, maka katakanlah kepada mereka, Dia yang awal sebelum tiap-tiap sesuatu, Dia yang akhir, tiada setelahnya sesuatu, Dia yang nampak di atas tiap-tiap sesuatu, dan Dia yang tersembunyi di balik tiap-tiap sesuatu. Ana bin Ali Al-Muttaqi Al-Hindi dan Al-Amal, hadis nomor 1252, satu halaman 248. Muassasah Risalah, Beirut, 1401 Hijriah. Keempat, tinjauan sisiologi antropologi. A. Distorsi dan penisbian ajaran agama yang disampaikan dapat berimplikasi kepada pelemahan nilai-nilai dan fungsi agama, serta dapat menjadi sumber konflik horizontal di dalam struktur masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial budaya. B. Implikasi lainnya adalah menyamarkan batas-batas keyakinan agama, mengacaukan pemahaman ajaran agama, melemahkan keberagamaan, serta berpotensi merusak akhlak bangsa dan menyesatkan umat beragama dari jalan kebenaran sejati. Memperhatikan. 1. Pendapat Al-Imam At-Tabarani dalam menafsirkan Al-Maidah ayat 17. Laqad kafara alladziina qaaluu inna Allaha huwal Masiih ibnu Maryam qul faman yamliku min Allahi shay'an in arada an yuhlika al-Masiih ibna Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jamii'an walillahi mulku as-samaawaati wal ardi wa ma bainahumaa yakhluqu ma yashaa' wallahu 'alaa kulli shay'in qadiir. Artinya, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya. Kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam menafsirkan ayat ini, At-Tabarani menyatakan bahwa siapakah yang mampu mencegah dan menolak ketetapan dan perintah Allah Subhanahu jika Dia ingin membinasakan Nabi Isa alaihissalam dengan memusnahkannya dari muka bumi, dan juga ibunya Maryam yang membinasakan semua makhluk yang ada di bumi. Allah lalu mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, katakanlah kepada kaum Nasrani yang bodoh itu, sekiranya Al-Masih yang kamu duga itu adalah Allah, padahal tidak demikian. Niscaya Ia mampu menolak perintah Allah yang akan membinasakan dia dan ibunya. Allah mewafatkan ibunya, namun Ia tidak mampu mencegahnya ketika itu terjadi. Karena itu Al-Masih atau Nabi Isa alaihissalam adalah manusia sebagaimana manusia keturunan Nabi Adam dan lainnya. Sedang Allah, Dia Maha Tinggi dan Maha Kuasa, dan tidak ada yang mampu menolak putusannya. Dialah yang Maha Hidup, Maha berdiri sendiri, yang menghidupkan dan mematikan, menciptakan dan mematikan, dan Dia Maha Hidup dan tidak akan mati. Muhammad Ibn Jarir At-Tabarani, Jami' Al-Bayan di Ta'wil Al-Quran di 10 halaman 147, Muassasah Risalah Beirut 1420 Hijriah. 2. Pendapat Ibnu Katsir tentang sebab turunnya surah Al-Isra ayat 85. Was'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Artinya, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Sebab turun ayat ini adalah ada sekelompok Yahudi yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang ruh, dan bagaimana mungkin ruh yang ada di jasad disiksa sementara ia berasal dari Tuhan. Maka turunlah ayat di atas. Menurut Ibnu Katsir, kata ruh dipahami dengan berbagai makna di antaranya. Pertama, ruh atau arwah
anak Adam. Kedua, Jibril. Yang ketiga, malaikat. Dan makna lainnya terkait malaikat. Menurut As-Suhaili, para ulama berbeda pendapat mengenai roh dan nafsu. Menurutnya, roh adalah zat atau unsur yang lembut, seperti udara yang mengalir dalam tubuh seperti mengalirnya air pada rongga atau urat pohon. Adapun roh yang ditiupkan malaikat ke dalam janin adalah nafsu yang menyatu dengan badan. Upaya yang dilakukan nafsu dengan daya roh itu dapat menjadikan nafsu memiliki sifat terpuji atau tercela seperti nafsu mutmainnah dan nafsu ammarah. Namun demikian, nafsu tidak bisa disebut roh. Singkatnya, roh adalah asal dan materi dasar nafsu, sedangkan nafsu tersusun dari roh dan terhubung dengan badan. Rujukan Ismail Ibn Umar Ibn Kathir, Tafsir Al-Quran Al-Azim Juz 5 halaman 209, Darut Thaibah, Madinah 1420. 3. Pendapat ulama tentang kriteria mengenal Allah yang diwajibkan atas setiap muslim antara lain. Sayyid Utsman Ibn Husain Al-Ja'li dalam Siraj As-Salik Syarh Asal Al-Masalik, Ma'rifatullah Ta'ala huwa al-jazmu biwujudi dhatihi wa sifatihi ad-dalla ala uluhiyyatihi la ma'rifata kulli dhatihi al-'aliyyah lianna dhalika amrun taqsuru al-'uqul 'an idrakiha. Yang artinya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah membulatkan keyakinan akan keberadaan zat dan sifatnya yang menunjukkan ketuhanannya, bukan mengenali hakikat zat yang maha tinggi, karena yang demikian itu adalah perkara yang akal makhluk tidak mampu menjangkaunya. Utsman Ibn Husain dari Ka'li Siraj As-Salik Juz 1 halaman 11, Darus Sabir, Beirut 1994 Mesir. Sayyid Muhammad Ibn Ahmad Al-Ahdal dalam Ifadah As-Sadah Al-Ummad bin Taqrir Ma'ani Nazm Az-Zubar, qawluhu ma'rifat al-ilah ay al-i'tiqad wujuduhu ta'ala, ay i'tiqad wujuduhu ta'ala wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu wa ma yajuzu fi haqqihi, wa qawluhu bistiqan ay yaqinan bila taraddud fiha. Yang artinya, perkataan mengenal Tuhan maksudnya meyakini keberadaannya dan sifat-sifat yang wajib, mustahil dan jaiz pada dirinya. Perkataannya dengan keyakinan, dengan yakin, maksudnya yakin tanpa ada keraguan di dalamnya. Muhammad bin Ahmad Al-Ahdal, Ikhbar Sadah Al-Umar, halaman 96, Darul Minhaj, Beirut 1426 Hijriah. Yang keempat, ulama tentang status Nur Muhammad sebagai makhluk, bukan Tuhan dan bukan terciptanya dari zatnya. Antara lain, Syekh Abu Laits As-Samarqandi dalam kitab Tafsir Bahrul Ulum sebagai berikut. Masalul nurihi, yakni masalul nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, samahu nuran, ka qawlihi qad ja'akum min Allahi nurun, Al-Maidah ayat 15. Tsumma qala misla natrah kamishkatin fiha misbah atau masalul nuri kamishkatin fiha misbah. نور مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، يعني مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم في صلب أبيه كالقنديل يضيء البيت المظلم، فكما أن البيت يكون مضيئا بالقنديل فإذا أخذ منه قنديل يبقى البيت مظلما، فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم كان كالقنديل في صلب أبيه، فلما خرج بقي صلب أبيه مظلما. Perumpamaan nurnya, dia memaksudkan perumpamaan Nur Muhammad SAW. Maka dia menyebutnya Nur sebagaimana firman-Nya, telah datang kepada kalian Nur, surah Maidah ayat 15. Kemudian dia berfirman, perumpamaan nurnya seperti lubang di dinding yang di dalamnya ada lampu. Dia maksudkan perumpamaan Nur Muhammad SAW di sulbi ayahnya seperti lentera yang menerangi rumah yang gelap. Sebagaimana rumah itu menjadi terang dengan adanya lentera, maka jika lentera dikeluarkan darinya, rumah itu pun kembali gelap. Demikian pula Nur Muhammad SAW, ia seperti lentera di sulbi ayahnya. Manakala ia keluar, sulbi ayahnya pun kembali gelap.
Ismail Ibn Muhammad Al-Ajluni dalam kitabnya Kashful Khabar sebagai berikut. Tapi qala Asy-Syabr Marsi laisa al-murad bi qawlihi min nurihi zahiran min Allah min anna Allah ta'ala lahu nurun qa'imun bi dhatihi istihalatihi 'alayhi لأن النور لا يقوم إلا بالأجسام بل المراد خلق من النور مخلوق له قبل نور محمد وإضافة إليه تعالى لكونه تولى خلقه. ثم قال ويحتمل الإضافة بيانية أي خلق نور نبي من نور هو ذاته تعالى، لكن لا بمعنى أنها مادة خلق نور نبيه منها، بل بمعنى أنه تعالى تعلقت إرادته بإيجاد نور بلا توسط شيء في وجوده. Perhatian, si Marsi berkata, bukanlah yang dimaksud dengan sabdanya min nurihi ialah zahirnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai cahaya yang berdiri pada zatnya, karena hal itu mustahil atasnya sebab cahaya tidaklah berdiri kecuali pada fisik-fisik. Akan tetapi maksudnya ialah dia telah menciptakan dari cahaya yang diciptakannya sebelum Nur Muhammad, dan beliau menyadarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang menangani penciptaannya. Kemudian ia berkata, dan boleh jadi penyadaran itu bersifat penjelasan, artinya dia menciptakan nur nabinya dari nur yang ada, yang dia adalah zatnya sendiri, tapi bukan dengan pengertian bahwa zatnya adalah material atau bahan yang darinya dia menciptakan nur nabinya, namun dengan pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala telah bertaut kehendaknya dengan mengadakan nur tanpa perantara apapun dalam keberadaannya. Ismail bin Muhammad Al-Ajluni, Kashful Khabar, juz 1 halaman 266. Jadi melanjutkan. Kelima, pendapat ulama tentang kesesatan ajaran yang meyakini adanya makhluk yang qadim. Antara lain Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Zawajir Al-Iktirafil Kabair sebagai berikut. Famin anwa'il kufri wa syirki ila qawlihi awir ruhu min nurillahi fa idza tasala nuru bin nuri ittahada. Maka di antara bentuk kekufuran dan kesyirikan ialah sampai perkataannya atau meyakini ruh itu berasal dari nur Allah. Jika nur berhubung dengan nur, maka bersatulah dia. Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami Az-Zawajir Al-Iktirafil Kabair halaman 51 Al-Maktabah Al-Asliyah Beirut 1420 Hijriah. Syekh Abdul Barakat Ahmad Ad-Dardir dalam kitabnya Asy-Syarhul Kabir sebagai berikut. Babun fir riddati wa ahkamiha. Ar-riddatu kufrul muslimi ila qawlihi wa qawlun bi idamil alami wa huwa ma siwallahi ta'ala bi annahu yu'addi ila annahu laysa lahu shari'un aw anna wajibal wujudi ta'ala illa kun fihi wa huwa yastalzimu nafyal qudrati wal iradati wa huwa zahirun fi takdibil Qur'ani wa takdibil Rasuli. Bab tentang riddah dan hukum-hukumnya. Riddah ialah kufurnya seorang muslim sampai perkataannya dan keyakinan hidamnya alam, yaitu sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, dan pendapat hidamnya alam yaitu sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, karena pendapat itu membawa kepada kesimpulan bahwa tidak ada pencipta baginya atau zat yang wajib ada menjadi sebab akibat keberadaannya. Itu berkonsekuensi menafikan sifat kuasa dan kehendaknya, dan itu sudah jelas mendustakan Al-Quran dan mendustakan Rasul. Abdul Barakat Ahmad Ad-Dardir Asy-Syarhul Kabir juz 4 halaman 302 Darul Fikir Beirut tanpa tahun. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Tuhfatur Raghibin berbahasa Melayu, adapun memutuskan Islam dengan perkataan serta i'tiqad atau serta bantahan atau bersenda gurau, maka yaitu seperti mengata alam itu qadim atau ruh itu qadim. Muhammad Arsyad Al-Banjari, Tuhfatur Raghibin, halaman 7, Yayasan Pendidikan Islam dalam Pagar Martapura, 1420 Hijriah. 6. Pendapat para ulama tentang kesesatan paham hulul dan ittihad. Antara lain Al-Qadhi Iyad dan Syekh Izzuddin bin Abdis Salam yang dikutipkan As-Sayuti dalam kitabnya Al-Hawilil Fatawa sebagai berikut. Wa qala Al-Qadhi Iyad fi sifat ma ma'nahu ajma'al muslimuna ala kufri ashabil hululi wa man idda'a hulul al-bari subhanahu wa ta'ala fi ahli ashkhasi kaqouli ba'dil mutasawwifati wal batiniyati wan nasara wal karamika.
Odiliyah berkata di dalam kitab Asy-Syifa yang maksudnya kaum muslimin sepakat atas kufurnya para penganut keyakinan hulul, dalam kurung Tuhan berada pada diri makhluk, dan siapapun yang mengklaim hululnya Tuhan pada seseorang seperti keyakinan sebagian kaum sufi sempalan, Batiniyah, Nasor, dan Qaramita. Wa qala Syekh Izzuddin bin Abdus Salam fi qawaidihil kubra wa man za'ama anna al-ilaha yahillu fi syai'in min ajsadin nasi aw ghairihim fa huwa kafirun. Syekh Izzuddin bin Abdus Salam berkata dalam kitab kawaidnya yang besar, dan siapa yang menganggap Tuhan berada pada sesuatu apapun dari tubuh-tubuh manusia atau tubuh-tubuh yang lain, maka dia telah kafir. Jalaluddin Abdurrahman As-Sayuti Al-Hawidil Fatawa Juz 2 halaman 133, Dar Kutub Al-Ilmiyah, Beirut 1403 Hijriah. Syekh Ahmad Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa sebagai berikut: Fal hululiyyatul masyhuruna bihadzal ismi man yaqulu bihululillahi fil bashari kama qalatin nasara wal ghaliyatu minar rafidati wa hulatu atba'il masyayikh aw yaquluna bihululihi fi kulli shay'in kama qalatil jahmiyatu annahu bidzatihi fi kulli makanin wa huwa subhanahu wa ta'ala laysa fi makhluqatihi syai'un min dzatihi wa la fi dzatihi syai'un min makhluqatihi wa kadzalika man qala bi ittihadihi bil masih aw ghairihi aw qala bi ittihadihi bil makhluqati kulliha aw qala wujudul makhluqati aw nahwu dzalik. Maka hululiyah yang populer dengan ini sebutan ialah kelompok yang meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia sebagaimana keyakinan kaum Nasara, kelompok ekstrim dari kaum Rafidah, dan kelompok yang melampaui batas dari para pengikut guru-guru tasawuf, atau meyakini keberadaan Allah dalam setiap sesuatu sebagaimana keyakinan kaum Jahmiyah bahwa dzatnya ada di dalam setiap tempat, sedangkan Dia Subhanahu wa taala tiada sedikit pun di dalam makhluk-makhluknya sesuatu dari dzatnya, dan tiada sedikit pun di dalam dzatnya sesuatu dari makhluk-makhluknya. Demikian pula orang yang meyakini bersatunya Tuhan dengan Al-Masih atau yang lainnya, atau yang meyakini bersatunya Tuhan dengan semua makhluknya, atau meyakini wujudnya adalah wujud makhluk, atau yang semisalnya. Ahmad Ibnu Taimiyah Majmu'ul Fatawa Juz 12 halaman 293, Mujamma Al-Malik Fahad Madinah 1425 Hijriah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai berikut: wa minhum man qala bil hulul wal ittihadi wa hum jahalatul mutasawwifati yaquluna innahu ta'ala al-wujudul mutlaq wa inna ghairahu la yatasifu bil wujudi aslan hatta idza qalu al-insanu mawjudun fa ma'nahu anna lahu ta'alluqan bil wujudil mutlaqi wa huwa Allah ta'ala. Wa qala al-alamatul amiru fi hasyiyati Abdus Salam wa huwa kufrun sharihun wala hulula wala ittihada. Di antara mereka dalam kelompok sesat ialah kelompok yang meyakini hulul dan ittihad. Mereka adalah orang-orang bodoh dari golongan sufi sempalan. Mereka mengatakan sesungguhnya Dia adalah wujud mutlak dan yang selainnya tidak bersifat dengan wujud sama sekali. Sehingga jika mereka mengatakan manusia itu ada, maka maksudnya ialah Dia punya tautan dengan wujud yang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Alamah Al-Amir berkata di dalam Hasyiyah Abdus Salam, dan keyakinan tersebut adalah kekufuran yang jelas, tidak ada hulul dan ittihad. Hasyim Asy'ari Risalah Ahlu Sunnah wal Jamaah halaman 12, Maktabah At-Turathil Islami, Jombang 1418 Hijriah. Syekh Ali bin Muhammad Ad-Dafirullah dalam kitabnya At-Tijaniyah dirasah di ahmi aqaidi Tijaniyah ala tauhid kitab wa sunnah sebagai berikut: faman ittaqada anna Allah muttahidun bi makhluqatihi wa anna al-'abda aidur rabbi wa rabba ainul abdi faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khalafa al-fitrah wa syari'ah wa qad kafara Allah ta'ala an-nasara alladziina qalu inna Allah ittahada bi Isa alaihi salam fa qala subhanahu wa ta'ala laqad kafara alladziina qalu inna Allah huwal masih ibnu Maryam fa kaifa biman yaqulu inna Allah muttahidun ma'a jami' makhluqatihi. Maka siapa yang meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala bersatu dengan makhluk-makhluknya, dan bahwa hamba adalah Tuhan itu sendiri dan Tuhan adalah hamba itu sendiri, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menyalahi fitrah dan syariat-syariat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam, apalagi yang mengatakan sesungguhnya Allah bersatu dengan sekalian makhluknya. Ali bin Muhammad Ad-Dafirullah At-Tijaniyah dirasah di Haqi Ahmi apa ini Tijaniyah ala tauhid kitab wa sunnah halaman 94, Darul Asimah Riyadh 1432 Hijriah.
7. Pendapat As-Sakhawi mengutip Abu Muzaffar bin As-Sam'ani tentang ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali Tuhannya, ia mengenali Tuhan. Siapa yang mengenali dirinya, ia mengenali Tuhannya. Ungkapan di atas tidak dikenal sebagai hadis marfu atau bersumber dari hadis Nabi SAW, melainkan bersumber dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Karenanya Imam Nawawi menegaskan bahwa hadis itu laisa bisabit, tidak terbukti adanya. Seandainya ungkapan tersebut adalah hadis yang sahih, maka maknanya ialah siapa yang mengenal dirinya dengan segala sifat kekurangan seperti kudus dan fana, niscaya dia mengenal Tuhannya dengan segala sifat kesempurnaan seperti idam dan baqa. Abdul Khair Muhammad As-Sakhawi, Maqasidul Hasanah, halaman 657, Darul Kutub Al-Arabi, Beirut, 1405 Hijriah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala memutuskan menetapkan fatwa tentang aliran menyimpang Pansuri Rahman. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud aliran menyimpang adalah beberapa materi pengajian Pansuri Rahman di Banjarmasin dan negara Kalimantan Selatan yang dinilai bertentangan dengan aspek akidah, tasawuf, ilmu tafsir dan ilmu hadis menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah serta perspektif sosial budaya. 2. Penyimpangan atau kesesatan beberapa materi pengajian Pansuri Rahman didasarkan atas kriteria penilaian aliran sesat menurut hasil rapat kerja nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2007. Kedua, ketentuan umum. Materi-materi pengajian Pansuri Rahman yang sudah diteliti Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Provinsi Kalimantan Selatan dalam laporan asesmen tahun 2024 setidaknya mengandung 2 dari 10 kriteria aliran sesat versi Rakernas MUI tahun 2007, yaitu A. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i dalam kurung Al-Quran dan hadis. B. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. 2. Materi pengajian sesat yang dimaksud meliputi A. Berkeyakinan bahwa Allah adalah hamba dan sebaliknya hamba adalah Allah. Allah adanya pada hamba dan hamba adanya pada Allah. B. Berkeyakinan bahwa Muhammad adalah manifestasi dari Tuhan. Maujud menjadi diri dalam kurung hamba, diri adalah wujud Tuhan. C. Berkeyakinan bahwa insan dalam kurung Adam dan alam semesta merupakan wujud Muhammad adalah perwujudan nur Allah. D. Berkeyakinan bahwa sebenarnya makhluk tidak ada, yang ada adalah zat Allah. E. Berkeyakinan bahwa wujud Allah itu nampak tidak tersembunyi dalam kurung sir. F. Berkeyakinan qalbu, hati dan ruh adalah satu wujud. Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa nur menjadi sekalian ruh pada sekalian diri yang merupakan kenyataan Tuhan. G. Berkeyakinan bahwa Tuhan dan makhluk adalah esa dalam kurung satu kesatuan. B. Hakikat ketuhanan adalah diri yang batin dan hakikat diri yang zahir adalah rupa Muhammad, ruh jasad sempurna bernama insan. I. Allah itu badanku, Rasul rasaku, dan Muhammad cahayaku. Kita adalah tubuh Tuhan. Allah berbentuk diri kita. Rasa adalah ruh tidak lain adalah Nur Muhammad adalah Nur Tuhan juga. Diri dan alam semesta adalah wujud Nur Muhammad, dimensi yang zahir adalah Muhammad, dan yang batin adalah Allah, semuanya pada diri kita. C. Nur merupakan rahasia Tuhan, dan Nur adalah diri Tuhan. Nur tercipta dari zat Tuhan, dan Nur tercipta alam semesta, hamba kenyataan Tuhan. K. Sebelum menyebut Tuhan, sebelum memuji Tuhan, sebelum menyembah Tuhan, kenali dulu. Berzikir la ilaha illallah, banyak berdusta dalam kurung berbohong karena tidak kenal. L. Begitu Tuhan menyatakan dirinya bersama Nur, maka Tuhan bernama Allah. Allah adalah Nur, karena Nur menjadi alam. Ketika Nur menjadi alam, maka sempurna bernama Muhammad. Alam semesta adalah wujud Muhammad. M. Allah hanya sekedar nama, wujudnya Muhammad, rupanya insan. Muhammad sebenarnya wujud Allah. Inilah hakikat Esa. N. Nur Muhammad dan Nur Tuhan Esa. Nur Muhammad adalah ruh pada diri manusia dan alam semesta. O. Makhluk hanyalah kata-kata. Maha suci Tuhan menjadi sesuatu. Dalam kurung makhluk tidak ada wujud yang lain. T. Allah adalah Nur Muhammad dan Rasulullah adalah Nur Muhammad juga. Ini adalah rahasia zat Allah. Q. Yang awal adalah Nur Muhammad, yang akhir adalah Nur Muhammad, yang zahir adalah Nur Muhammad, dan yang batin adalah Nur Muhammad. R. Nur Muhammad bersifat qadim azali. S. Roh tidak diciptakan, tidak mati dan bukan kembali. T. Nur Muhammad dijadikan dari zat Allah. U. Rahasia zat Allah pada nafas. Inilah sebenarnya Allah Ta'ala. 3.
apabila seorang muslim meyakini materi-materi pengajian di atas, maka ia wajib segera bertobat dengan kembali kepada pemahaman yang benar serta melafalkan 2 kalimat syahadat. Ketiga, rekomendasi. 1. MUI Kota Banjarmasin dan MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan membantu MUI Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan pendekatan dan edukasi kepada Pansuri Rahman dan Nafiah dengan memberikan pembinaan dan tausiah guna memberikan kesadaran kepada yang bersangkutan agar kembali ke jalan yang lurus dalam kurung merujuk ilal haq. 2. Para alim ulama, tokoh agama dan ormas Islam, khususnya yang tergabung dalam kepengurusan MUI Provinsi dan Kabupaten Kota, agar ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan fatwa ini kepada kaum muslimin melalui khutbah-khutbah, ceramah-ceramah dan kajian-kajian agama, terutama di kantong-kantong dalam kurung daerah penyebaran aliran menyimpang tersebut. 3. Pengawas aliran kepercayaan masyarakat, Kejaksaan Negeri, Kementerian Agama, dan stakeholder terkait diharapkan dapat mendukung fatwa dan kebijakan Majelis Ulama Indonesia baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. 4. Ketentuan penutup. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 2. Agar setiap muslim khususnya yang berdomisili di Kota Banjarmasin dan Hulu Sungai Selatan dan seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan serta semua pihak yang memerlukan dapat mengetahui fatwa ini, dihimbau kepada masyarakat untuk menyebarluaskan. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah, 1 Oktober 2024 Masehi, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Komisi Fatwa, Ketua Profesor Dr. Haji Fathur Rahman Azhari MAG, Sekretaris Dr. Fathur Rahman Ghazali LCMH, mengetahui Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Umum Kiai Haji Husin Nafarin LCMA, Ketua Bidang Fatwa Kiai Haji Abdul Somad Sulaiman LC, Sekretaris Umum Haji Nasrullah AR SPDI SHMH. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para malim, para tuan guru, ustaz dan ustazah yang memuliakan dan mencintai. Karena ini nanti fatwanya ini turunannya ke kabupaten kota, maka kita mengundang gubernur dari Kapolda, dari Danrem, kemudian Kejaksaan Tinggi, dari Kanwil dan Kapinda. Nah, oleh karena itu kita meminta dengan segala hormat dan kerendahan hati untuk menyampaikan respon komitmen dalam rangka menegakkan fatwa majelis ulama ini. Dipersilakan dari Pak Gubernur atau yang mewakili Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu hadirin hadirat yang berhadir pada hari ini, terutama bersosialisasi fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan. Pertama-tama kami mengajukan permohonan maaf, harusnya berhadir adalah Kepala Kasbangpol Provinsi Kalimantan Selatan. Namun pada hari ini kita ada memiliki 4 agenda terkait pilkada daerah dan kegiatan, dan hari ini ada rapor kawanan sosial konflik sosial di kantor. Semestinya kami saya menghadiri, tapi saya juga tidak bisa hadir pada hari ini. Pertama-tama berkaitan fatwa ini, kami sebagai pemerintah Pemprov Kalsel sangat mendukung dan kedepannya akan mensosialisasikan kepada seluruh jajaran pimpinan yang ada di daerah dan seluruh pegawai yang ada di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kedua, dari fatwa ini kami akan segera merekomendasikan kepada pimpinan agar kedepannya menjadi surat edaran yang dimana sudah jelas fatwanya. Untuk syarat tindak lanjutnya Pak, kedepannya agar apabila hal-hal seperti ini kita sama-sama untuk menjaga aliran keagamaan kita ini, karena di Kalimantan Selatan itu kita ada ex napitet, salah satunya juga masalah aliran keagamaan. Di sini kita harus saling menjaga, soalnya dari kita lihat di sini sudah mencapai 2 kabupaten. Apabila hal tersebut masalah terorisme, radikalisme, bagaimana kalau sampai 2 kabupaten ini dia memiliki banyak masanya gitu. Jadi kita sama-sama di sini menjaga agar hal-hal yang
menyimpang dari aliran agama kita ini agar segera ditindaklanjuti, tidak dibiarkan berkelanjutan seperti ini. Dalam hal ini kan sudah hampir 2 tahun Pak ya. Nah, apabila 2 tahun ada paham radikalisme, bagaimana kalsel begitu Pak? Nah, jadi demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur silakan mewakili Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami kami pertama-tama menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Pimpinan kami karena tidak bisa dan tentunya hasil dari fatwa sosialisasi MUI ini nanti akan kami laporkan kepada pimpinan dan selanjutnya tentunya sebagai tugas kami dari negara kami dan masyarakat kita juga akan sangat mendukung dengan adanya fatwa ini sehingga kita tidak ragu-ragu untuk melakukan kegiatan kami bersifat preventifnya karena kita sudah punya dasar begini sehingga kita bisa berani untuk menyampaikan bahwa masalah dan tentunya apabila masih terus berlanjut tentunya ada tindakan yang menangkap hukum yang lainnya. Tentunya secara bersama kita sangat mendukung kita mungkin bisa bersama-sama dan semua kegiatan bersama ini karena hasil dan tentunya fatwa ini sudah dikaji dan sebagainya dan sangat baik sekali dan tentunya nanti akan kami sampaikan juga kepada kami juga punya dari kami Mas yang sebentar lagi akan kita menyebutkan sehingga dari kami Mas bisa menyampaikan sosialisasi fatwa MUI ini ke seluruh wilayah Kalimantan. Insya Allah di akhir bulan ini kami akan mengumpulkan dari Kamtibmas yang ada di Kalimantan Selatan dan salah satunya mungkin akan kami sampaikan tentang fatwa MUI ini agar disosialisasikan ke jamaahnya yang ada di wilayah. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya dari Kejaksaan Tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, atau guru kami. Terima kasih alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami juga mohon maaf karena pimpinan kami masih ada kegiatan ke daerah. Jadi Ibu Kajati sama Pak Sintel memang sudah diagendakan mulai hari ini sampai hari Kamis ke depan itu ada kunjungan ke daerah Barangan. Jadi terima kasih saya mewakili selaku Kasih Sosbud Masyarakatan. Kami sangat mendukung dengan adanya fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 ini 19 nomor 1 pasti kita sama-sama mendukung. Ini jadi kaitan dengan fatwa MUI nomor 1 itu tentang ajaran sesat Mansuri Rahmat. Kami selaku Bakal Pakem sangat mengapresiasi dan kami akan melanjutkan tentunya koordinasi sesama pihak dan kita akan langsung melanjutkan ke daerah yaitu tingkat kabupaten atau kota yang masing-masing untuk sama-sama melaksanakan atau mengawasi fatwa yang sudah diterbitkan mulai 1 Oktober. Jadi bagaimana kita menyadarkan bahwa jamaah tersebut atau aliran-aliran tersebut memang sudah dinyatakan menyimpang. Jadi kami nanti mau menyampaikan ke kejadian-kejadian di daerah, mungkin nanti melalui rapat papan daerah mensosialisasikan bahwa ajaran Mansuri Rahmat tersebut sudah dinyatakan sesat. Jadi sementara dari kami ini juga nanti saya mau laporkan ke pimpinan langkah-langkah apa yang harus dilakukan setelah ada fatwa ini untuk mungkin lebih lanjut kan nanti bisa rapat di acara apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. C dari Kejaksaan Tinggi
Ya ini sahabat saya satu angkatan di Magister Hukum, jadi saya tadi bilang kan jangan ngomong nomor urut 1 gitu. Selanjutnya dari Danrem 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan rapat serta Bapak Ibu hadirin yang saya hormati juga, sebagaimana yang disampaikan oleh dari Polda Bupati juga dari Pemda. Tentu kalau Korem sendiri memiliki tugas pokok membantu pemerintah daerah dalam aspek seluruhnya, termasuk aspek kemasyarakatan. Dan bagian dari pemerintah daerah juga itu tidak terlepas dari MUI yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan telah terbitnya fatwa MUI nomor 1 ini, tentu kita Korem akan segera melaksanakan 2 langkah. Yang pertama tentu pencegahan untuk Atas nama Pak Suri Rahman ini, kami koordinasi nanti dengan staf intelijen Korem, juga akan menginformasikan ke seluruh dandim di jajaran Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kedua, langkah untuk melaksanakan himbauan dan membantu pemerintah daerah sekaligus membantu mungkin MUI untuk mensosialisasikan fatwa ini supaya masyarakat bisa memahami betul tentang isi dari fatwa ini, dan tentu juga tidak semakin luas, semakin lebar pengaruh atau ajaran yang disampaikan oleh Pak Suri Rahman. Dan juga kami Korem juga tentu tidak lepas juga akan bersama koordinasi dengan pihak kepolisian yang memiliki tugas Kamtibmas. Dan saya mohon dari Polda mungkin kalau ada kegiatan yang istilahnya yang agak sensitif dalam mengatasi aliran ini, kita bersama-sama juga dari kejaksaan juga dari, dan tentu kita yang diharapkan itu bukan setelah kejadian, tapi sebelumnya sudah kita antisipasi. Sekali lagi kami dari Korem mendukung sepenuhnya fatwa yang telah dikeluarkan ini, dan insya Allah kita akan sampaikan ke seluruh jajaran kesatuan yang ada di bawah jajaran Korem 101. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wakil Ketua, Pak Sekretaris Umum, dan seluruh peserta rapat pada kesempatan siang hari ini, izin kesempatan ini menyampaikan permohonan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kabupaten Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau pada saat ini tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan dengan diskusi tetap kami telah hadir pada kesempatan ini. Jadi pada prinsipnya kami dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan pertama memberikan apresiasi dalam penghargaan Muslim Media atas terbitnya fatwa nomor 1 tahun 2024 ini, dan kami melalui perangkat yang ada kantor Kementerian Agama menangkap Kabupaten Kota sampai ke bawah urusan agama Kalimantan Selatan, insya Allah akan bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk mensosialisasikan fatwa ini. Di sisi yang lain juga kami memberikan atensi bahwa tindak lanjut dari fatwa ini harus kita lakukan tindak lanjut secara komprehensif. Artinya kita telah melakukan edukasi secara persuasif dakwah kepada jemaah khususnya yang terafiliasi dengan fatwa yang kita diberikan fatwa ini. Dan tentu dari wajib hukum nanti teman-teman kita di kepolisian dan kejaksaan sudah punya hal tersendiri. Jadi pada prinsipnya nanti kami akan melakukan secara langsung pada kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang terbitnya fatwa MUI nomor 1 tahun 2020. Jadi kita alhamdulillah sangat apresiasi pada hari ini menunjukkan kita punya komitmen bersama bersinergi berkolaborasi untuk menjaga kemurnian nilai agama Islam dan kondisivitas yang sangat terkait dengan Kalimantan Selatan yang terkenal sangat religius. Jadi terima kasih atas undangan pada hari ini, dan kami siap untuk selanjutnya akan nanti di nanti ada pertemuan lagi nanti kita akan lakukan beberapa kali. Terima kasih Pak Sepuh kesempatannya dan Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian dari kabinet ya, dari pengadilan nggak ada yang hadir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin, segera belakang, mohon maaf kemudian saya di sini mewakili Kabinda karena tidak ada kegiatan lainnya. Terkait dengan sosialisasi fatwa MUI tentang ajaran menyimpang oleh
Mansuri Rahman. Yang pertama, kami dari aspek kerja merasa perlu adanya sosialisasi yang lebih luas, terutama di media online dan media sosial. Kami berharap setelah ini mungkin banyak dirilis oleh media online paling tidak, sehingga masyarakat tahu bahwa MUI sudah menyatakan bahwa ajaran tersebut menyimpang. Nah, ketika ini sudah tersebar luas, saya pikir masyarakat tidak akan ada yang terjebak di dalam ajaran tersebut. Yang kedua, kegiatan dakwahnya FR Mansuri Rahman ini harus dihentikan, syiarnya harus dihentikan untuk harus dihentikan untuk kami menghindari adanya penolakan pergesekan di masyarakat. Ya, karena saya lihat di TikTok, di media sosial sudah banyak ininya, dan komentarnya itu negatif. Artinya sudah banyak yang menghujat Mansuri Rahman ini, menghujat bahwa itu aliran sesat. Nah, kami pikir di Kalimantan Selatan ini kami mengantisipasi adanya gesekan konflik horizontal antara umat beragama. Nah, untuk itu perlu dilakukan, yaitu menghentikan hal-hal yang bisa menyebabkan penolakan masyarakat, penolakan yang dapat menyebabkan gesekan. Selanjutnya mungkin perlu pembinaan ya terhadap Bapak. Ini nama orang kan kayak di Mansuri Rahman, ini nama orang jadi jalan ya. Perlu pembinaan, dan itu saya nggak tahu di dalam forum ini menjadi tanggung jawab bersama. Mungkin Kementerian Agama perlu melakukan pembinaan terhadap orangnya untuk pembinaan terkait keagamaan agar setidaknya dia tidak lagi melakukan dakwah syiar yang menyesatkan, terutama apalagi ini banyak videonya ya tersebar ya, ini membuat orang merasa resah. Nah, tidak lagi membuat konten-konten jadi tidak lagi dijadikan konten itu, tidak lagi berdakwah yang dijadikan konten-konten terjangkau di media sosial, karena kita sama-sama mengetahui ketika ini sudah dirilis media, kita semua mengatakan bahwa ini sudah dinyatakan aliran menyimpang oleh MUI, sehingga harus dihentikan semua kegiatannya. Terima kasih, barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Forkopimda sudah merespon tentang fatwa Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum acara ini ditutup dan penayangan video, tentunya kami meminta kepada MUI Kabupaten Kota jika ada respon yang berkaitan dengan atau ada temuan-temuan baru yang senada dengan peristiwa-peristiwa ajaran seperti ini. Dari Kabupaten Kota, apakah ada tanggapan? Kalau belum ada tanggapan, maka kita akan melayangkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Ali Hussein, perwakilan dari Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar. Izin menyampaikan beberapa hal. Sebagaimana tadi sudah dibacakan oleh MUI Provinsi Kalimantan Selatan tentang fatwa nomor 1 MUI Provinsi Kalimantan Selatan tentang ajaran menyimpang oleh Mansuri Rahman. Yang ingin kami konfirmasi kira-kira kepada kepolisian dan yang lain-lain, kira-kira ini kan fenomena Mansuri ini seperti fenomena gunung es yang nampak cuma satu orang, padahal di bawah sana ada puluhan, mungkin ratusan pengajar-pengajar yang sama persis dengan ajaran Mansuri Rahman. Saya kira semuanya sepakat di sini. Oleh karena itu, kiranya untuk tindak lanjut dari fatwa ini tidak hanya bersifat fatwa, karena fatwa itu kan bila irsa, dia sifatnya tidak mengikat. Lalu bagaimana sekiranya agar dengan fatwa ini bisa ditindak secara hukum si Mansuri Rahman ini? Kira-kira dengan fatwa ini apakah sudah mencukupi unsur untuk dilakukan laporan-laporan kepada kepolisian agar ini menjadi pencegahan dan efek jerah kepada pengajar-pengajar yang sesat ini? Itu yang ingin saya tanyakan kepada kepolisian. Kira-kira apa saja lagi yang perlu dipersiapkan jika di kabupaten-kabupaten
ingin melaporkan. Yang kedua tentang tadi untuk izin juga, kalau bisa setelah acara ini bisa saja dibikinkan video atau mungkin sudah dari Ketua Dewan Pimpinan nanti kepada dari kepolisian semua juga menyatakan bahwa ajaran Mansuri ini sudah dinyatakan menyimpang atau sesat dan seperti itu. Jadi kami di kabupaten lebih mudah menyebarkan kepada umat tentang kesesatan Mansuri. Itu mungkin dari dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari kabupaten lain ada? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Anda pimpinan rapat. Ulun mohon izin menyampaikan permohonan maaf karena Anda Ketua Majelis Ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak bisa berhadir karena ada agenda yang tak bisa beliau tinggalkan. Dan ulun selaku perwakilan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan banyak-banyak mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh pengurus Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Selatan yang telah melakukan tindakan yang sangat cepat atas apa yang telah kami temukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya di Donggala. Dan alhamdulillah akhirnya fatwa yang kami tunggu-tunggu telah keluar, dan karena tadi disebutkan ada nama Nafiah, ini yang bersangkutan Bapak telah meninggal dunia. Sengaja. Berarti kan sini gagal jadi Tuhan. Tanggal 21 Agustus tadi. Masya Allah. Dan ada lagi satu tokohnya juga meninggal dunia. Allah. Dan alhamdulillah inilah yang ditunggu oleh masyarakat tentang fatwa yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat, karena kami menemukan di lapangan ketika kami menyampaikan dalil-dalil, mereka beralasan Majelis Ulama Indonesia masih belum mengeluarkan fatwa. Kemudian melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, memang ini terjadi dan kami di lapangan atau ketika kami berdakwah itu banyak menemukan memang Mujahidin ada masih penerusnya atau pewaris-pewarisnya, tapi dengan fatwa ini insya Allah kami lebih mudah bergerak dan kami mungkin bisa mengusulkan. Kalau di sini kan ada fatwanya tercantum nama Pansuri dan nama-nama yang lain. Nah, ini bisakah kalau seandainya fatwa ini lebih diumumkan? Jadi kalau seandainya menemukan di media sosial ada orang-orang yang menyampaikan ilmu ma'rifah yang mereka mengatakan ilmu ma'rifah padahal ilmunya kami nyambut ilmu sembuh. Nah, adakah nanti rencana membuat fatwa yang lebih umum? Kalau itu kan ada sampai 10. Nah, tetapi lebih diperjelas atau lebih dirincikan termasuk ini, itu dan lain-lain agar ini lebih mempermudah para ustaz, para dai untuk menyampaikan di media sosial dan majelis-majelis. Dan ulun mohon izin menyampaikan yang ada para tuan guru, baru aja ulun sekitar bulan Maulid tadi 1 tahun, itu kan bulan Rajab, ulun terlibat menyelesaikan masalah tentang ulun buka ya mohon izin tentang perdebatan antara guru kami Ayahanda Tuan Guru Kiai Abdul Salam dengan Guru Kiai Muhammad Hasil Palangkaraya. Nah, sampai ini terjadi masalahnya sekitar 6 bulan tidak selesai. Lalu diminta oleh beliau untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu berangkat ke Palangkaraya selama 7 hari. Permasalahan yang terjadi ketika beliau memberi komentar, diberikan pertanyaan tentang pelajaran ilmu ma'rifah, mana beliau bisa membahas karangan yang dikarang oleh Guru Muhammad Hasil bahwa ma'akum aina makuntum ma'iyahnya bizat. Lalu beliau berkomentar di grup WA WhatsApp. Di sana beliau berkomentar, jangan mempelajari kitab karangan Guru Kiai Haji Muhammad Hasil karena berpotensi menyesatkan. Akhirnya terjadi di sana komentar lanjutan dan Guru Kiai Muhammad Hasil menuntut dan bahkan mengeluarkan surat somasi
dengan ancaman hukuman dan denda 1 miliar dengan alasan pencemaran nama baik. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh para ustaz ketika mereka memberikan tanggapan atas ajaran yang menyimpang. Mereka dituntut dengan pasal undang-undang IT. Ini yang membuat sebahagian guru dan ustaz menahan diri dan ulun minta saran bagaimana langkah kami atau langkah teman-teman untuk mencegah terhindar dari pasal undang-undang IT ini. Kalau memang sudah secara ilmiah ada fatwa-fatwa yang khusus ya, itu bisa menyelamatkan para ustadz dari mubalik dalam membahas yang demikian. Bahkan ini terjadi sampai menurunkan preman, bahkan ancaman dan lain-lain. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan, dan sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para guru, para pengurus majelis ulama Provinsi Kalimantan Selatan yang telah melakukan kajian dan penelitian yang telah membuat fatwa yang sangat kami inginkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 2 respon dari Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada acara ini semua mohon izin kita direkam, kemudian dibuat notaben, dan ini semua akan kita akomodir aspirasi-aspirasi yang berkembang, termasuk komitmen dari Kapolda, dari pemerintah provinsi. Karena waktu saya rasa kalau kita akan merespon kembali sebagai feedback, waktunya tidak cukup. Oleh karena itu, ini aja. Kita skor dulu setelah aja.